Bayangkan ini, Anda duduk di ruang briefing pemerintah yang elegan. Para ekonom dengan setelan jas rapi sedang mempresentasikan slide. Perkiraan pertumbuhan, surplus perdagangan, peningkatan konsumsi kelas menengah. Angka-angkanya luar biasa. Anda pikir Anda sedang menonton briefing tentang Singapura, atau Korea Selatan, atau mungkin Jerman. Anda salah. Anda sedang menonton ruang perang ekonomi Indonesia, sebuah negara yang mata uangnya baru saja mencapai Rp16.000 per dolar. Dan entah bagaimana, secara mustahil, negara ini masih menang. Mata uang yang selalu membuat kita malu sebenarnya adalah senjata rahasia di balik salah satu strategi ekonomi paling tangguh di negara berkembang. Rupiah yang lemah, ekonomi yang berkembang. Itu bukan kontradiksi. Itulah cetak biru B50 Indonesia, dan dunia akhirnya memperhatikannya. Teman saya dari Barat mengatakan bahwa saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia bilang konten ekonomi Indonesia terlalu khusus, terlalu rumit. Tidak ada yang mau menonton ini. Tapi saya percaya, cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah, bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung. Berlangganan sekarang dan buktikan agar dia percaya bahwa kita bersatu. Assalamualaikum dan selamat datang. This hari ini markets me porsi sebagai strategi B50 Indonesia bekerja. Entialir para ekonom dari IMF hingga Goldman Sachs diam-diam merevisi asumsi mereka tentang apa sebenarnya arti mata uang lemah. Tetap percaya saya hamba penelitian ini. Karena ada satu fakta, terdokumentasi, terverifikasi yang akan membungkam bahkan analis keuangan Eropa yang paling skeptis sekalipun. Mari kita mulai dari tahun 1998, karena disinilah cerita ini dimulai. Pada tahun itu, rupiah Indonesia mengalami penurunan tajam. Bukan sekar turun, bukan terkoreksi, tetapi benar-benar runtuh. Dalam hitungan bulan, nilai tukar 2.500 rupiah per dolar AS menjadi lebih dari 16.000. Itu bukan kesalahan ketik. Mata Arab Angers Halper tersebut dengan lebih dari 80% nilai dolar set dalam waktu ke-12 bulan. Rak-rak toko bahan makanan kosong. Bisnis-bisnis tutup senam small. Jutaan warga Indonesia yang telah menabung sedikit mendapati tabungan mereka lenyap. Bukan karena pencurian, bukan karena kebakaran, tetapi karena tangan tak terlihat dari mata uang yang jatuh bebas. Media internasional sepenuhnya mencoret Indonesia dari daftar negara yang mampu bertahan. IMF datang dengan syarat-syarat yang melekat pada setiap dolar dana bantuan. Investor asing pun meninggalkan Indonesia. Para ekonom menggunakan Indonesia sebagai contoh peringatan. Sebuah negara yang membuktikan bahwa negara berkembang tidak dapat dipercaya untuk uang Arthening for. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Beberapa kritik tersebut tidak salah. Sistem perbankan memang rapuh. Utang dalam mata uang asing telah membengkak tanpa adanya lindung nilai yang memadai. Praktik kronisme telah mendistorsi alokasi modal selama beberapa dekade. Indonesia memiliki masalah struktural yang nyata, dan dunia menyaksikan masalah tersebut semakin memburuk secara langsung. Penghinaan itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Semakin buruk keadaannya pada tahun 1998, semakin luar biasa apa yang dibangun Indonesia dari puing-puingnya. Sekarang, coba tebak ini. Pada tahun 2024, PDB Indonesia mencapai 1,37 triliun dolar AS, menjadikannya ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bukan Singapura, dengan pelabuhan kelas dunianya dan pendapatan per kapita 6 kali lebih tinggi. Bukan Malaysia, dengan tak uang yang relatif stabil dan institusi yang mapan. Indonesia, negara yang mata uangnya masih diperdagangkan di atas Rp15.000 per dolar. Gary dipikir-pikir itu soal Nicole Titan Daughter, yang pertanyaan Committee 3 billion Nicole Mandayu Governance Institute. Gabungan semua. Inilah paradoks yang membingungkan para ekonom barat dan membuat para ekonom Indonesia diam beng. And I'm a snap Pakistan state guard sebengt. Namun perekonomian di balik mata uang yang lemah itu tumbuh sekitar 5% per tahun, tahun demi tahun, melalui pandemi global, melalui kenaikan suku bunga AS yang menguras modal dari negara-negara berkembang, melalui gangguan geopolitik yang merusak rantai pasokan. Satu angka. Sangat terasa, rupiah tampak seperti beban di atas kertas. Perekonomian yang diwakilinya menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Tapi tunggu, disinilah letaknya yang menarik. Pada tahun 2023, Dana Moneter Internasional menerbitkan lahan konsultasi pasal FAL tentang Indonesia. IMF,
lembaga yang sama yang tiba di Jakarta pada tahun 1998, dengan kondisi darurat dan skeptisisme yang mendalam, menggambarkan pengelolaan makroekonomi Indonesia sebagai tangguh dan memuji kerang kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai model untuk mengelola tekanan eksternal di negara-negara berkembang. Itu berarti pujian yang warna map sir. To brace the zianing are setolting imala de trusting tai and the run toed interfaces tumubiti ganing gavnid. Bank Dunia kemudian menerbitkan laporan prospek ekonomi Indonesia yang mencatat bahwa posisi neraca transaksi berjalan. Indonesia, pengelolaan defisit fiskal dan pendapatan ekspor komoditasnya telah bersama-sama menciptakan penyangga yang tidak dimiliki oleh banyak negara berpenghasilan menengah. Laporan tersebut secara khusus menyebutkan pendapatan ekspor, minyak sawit, batu bara, dan nikel Indonesia sebagai penstabil struktural, lindung nilai alami terhadap pelemahan mata uang yang hanya sedikit negara seukuran Indonesia yang dapat menirunya. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam Laporan Prospek Ekonomi Indonesia Bank Dunia, edisi Desember 2023. Kemudian ada keputusan Morgan Stanley Capital International. Ketika manajer dana global menyesuaikan kembali eksposur pasar negara berkembang, mereka mengamati klasifikasi MSCI dengan cermat. Indonesia telah mempertahankan status pasar berkembangnya dalam indeks MSCI, dan pada tahun 2023, arus masuk portofolio asing ke obligasi pemerintah Indonesia, meskipun rupiah melemah, meningkat. Investor yang bisa memilih tempat lain memilih Indonesia, bukan karena rupiah kuat, tetapi ekonomi di baliknya stabil. Kemudian ada Vietnam. Bank Sentral Vietnam dalam menghadapi tekanan mata uangnya sendiri pada tahun 2023 secara terbuka mempelajari pendekatan Bank Indonesia dalam mengelola volatilitas rupiah tanpa memicu pelarian modal. Alat spesifik yang mereka teliti, penggunaan kontrak forward non-deliverable domestic oleh Bank Indonesia untuk mengelola spekulasi rupiah di luar negeri menjadi titik acuan di kalangan bank sentral regional. Sang murid telah menjadi guru. Tapi tunggu. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura, yang memiliki salah satu mata uang paling stabil di Asia? Mengapa bukan Jepang, yang yennya, bahkan ketika melemah dari posisi kekuatan institusional yang telah berlangsung selama beberapa dekade? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Singapura mengelola mata uangnya melalui mekanisme nilai tukar Otoritas Moneter Singapura, sebuah sistem yang dirancang untuk negara kota berpenduduk 5,8 juta jiwa, satu pelabuhan, dan ekonomi berbasis jasa dengan hampir tanpa ketergantungan pada komoditas. Jepang dititzenland dengan Bank Sentral Jepang, yang bisa selalu neraca lebih besar pemerintah PDB dunia. Every survivor perhaps pork is deeper than tank. Tetapi, tidak satu pun solusi yang dapat diterapkan pada negara dengan 270 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau. Basis ekspor yang bergantung pada komoditas dan pasar konsumsi domestik yang masih berkembang menuju puncak demografisnya. Indonesia tenipsen ada tahanan memermers dan ditengah hal yang seharusnya menghitkannya. Secara paradoks, rupiah yang lemah membuat ekspor Indonesia lebih murah, yang menjaga surplus perdagangan tetap ada, yang mendanai cadangan devisa yang digunakan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar ketika tekanan meningkat. Mata uang yang lemah bukanlah masalahnya. Itu adalah bagian dari sistem. Ini seperti belajar mengelola rumah tangga dari seorang ibu yang telah membesarkan 8 anak dengan penghasilan yang tidak menentu, dibandingkan dengan belajar dari seorang profesor keuangan yang tidak pernah melewatkan pembayaran gaji. Keduanya memahami uang. Tetapi hanya satu yang tahu apa yang harus dilakukan setelah itu tidak sesuai, dan tetap menemukan cara untuk memberi makan keluarga. Negara-negara berkembang mempelajari Indonesia karena kondisi Indonesia mirip dengan kondisi mereka. Kendala-kendala yang ada sudah familiar, dan hal itu membuat solusi-solusinya dapat diterapkan di negara lain. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Melemahnya rupiah masih menimbulkan penderitaan nyata bagi rakyat Indonesia biasa. Impor menjadi lebih mahal, yang berarti harga barang elektronik, obat-obatan dengan bahan aktif impor, dan barang modal untuk usaha kecil semuanya dikenakan pajak sejak tak uang yang tidak tercermin dalam angka resmi. Utang luar negeri Indonesia, yang sebagiannya didenominasikan dalam dolar AS, menjadi lebih mahal untuk dilunasi setiap kali rupiah semakin melemah. Dan ketidaksetaraan pendapatan tetap menjadi masalah yang terus berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi yang tampak mengesankan secara agregat tidak dirasakan secara merata di seluruh Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Angka resmi dan pengalaman nyata tidak selalu sama. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, mata uang yang lemah dan ekonomi yang kuat dapat hidup berdampingan, dan Indonesia adalah buktinya. Nilai tukar rupiah bukanlah asas ambisi Indonesia. IMF, Bank Dunia, dan investor obligasi asing semuanya telah mengkonfirmasi hal ini dengan uang mereka sendiri dan analisis yang mengaplikasikan. Kedua, keuntungan sebagai pihak yang kurang diunggulkan itu nyata. Ketahanan ekonomi Indonesia ditempa dalam krisis tahun 1998 bukan terlepas dari krisis tersebut. Setiap institusi yang dibangun kembali setelah keruntuhan itu, setiap peraturan yang diperketat, setiap penyangga cadangan yang dibangun, setiap instrumen moneter yang dikembangkan, berasal dari negara yang tidak punya pilihan selain belajar. Pembelajaran itu square knowledge and terangir dari stabilitas yang diwarisi iwart sa di orang dan di apa hits tahu dua progath. Ting mai this itu get integers as you receive your treat. Ketika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa rupiah lemah, dan oleh karena itu Indonesia lemah, memang tahu bahwa itu adalah kalimat yang tidak lengkap. Kelemahan dalam satu ukuran tidak mendefinisikan keseluruhan. TV normal tube nombajan or semeng with the agodinjun strap or de tufik than speaking dreaded minute blam, dan embag keuangan paling kredibel de dudu, ading merpak yang akan demin. Winyes. First about Tumandal, to like Matt Jerry do sidling ferte na may economic dunina is kings. Dread that. Remember management, fast leave that suit that steps, seek the strike use some airstream, and you matter. It's a liberbind kissath and then Indonesia, you go dictate do you, the theory belum to first data.